postingan postingannya WA tentang pengurus NU tandingan. Itu saya sedang sakit itu. Nama saya dicantumkan, kemudian banyak ucapan selamat pada saya. Ucapan selamat dalam arti agak menghina. Ucapan selamat agak menghina. Ya, ada yang ucapan selamat benar, ada yang ucapan nyinyir. Sungguh kalau panjenengan mencermati daftar nama itu, siapa yang tanda tangan? Ngono kuwi wis cukup. Yang nyebar kena pasal Undang-Undang ITE. Wong ndak ada yang tanggung jawab kok disebar. Ndak ada tanda tangannya kok disebar. Nggih Pak Habir ya. Itu bisa kena pasal kan? Itu menyebar hoax namanya. Andai kata salah satu dari para kiai sepuh, para senior itu mau menuntut, ya bisa jadi perkara. Tapi saya sudah bilang ndak usah menuntut, dijelaskan saja bahwa itu tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang bertanda tangan, dan tidak ada NU tandingan. Yang ada NU khitoh, NU yang berjuang mengembalikan garis NU yang dari para pendiri, dari Mbah Hashim, Mbah Wahab, dan lain-lain. Kebetulan saya yang ditunjuk, yang diminta oleh Gus Solah untuk memimpin semua halaqah. Halaqah itu semacam seminar gitu. Pindah-pindah dari Tebuireng ke Tambak Beras, kemudian ke Lasem, ke Surabaya, ke mana lagi, Banten, ke Jakarta, Situbondo, Pasuruan, berpindah-pindah sampai ingat saya 16 atau 17 kali halaqah. Yang intinya noto, ngoreksi apa kesalahan kita dalam mengelola NU. Mohon maaf ya yang tidak NU, ini hanya menjelaskan supaya paham bahwa sebaran itu tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang tanda tangan, dan tidak benar. Saya diminta mimpin halaqahnya, ya. Keliling itu hampir semuanya yang saya mimpin. Kemudian tanggal 23 Desember 2019 rapat terakhir di Gus Solah, diputuskan di hasil halaqah itu diwujudkan buku dengan judul Kesimpulan Tebuireng. Kemudian tim penulis sudah menulis ya. Kemudian jelalah sebelum terbit Gus Solah wafat tanggal 2 Februari itu. Tanggal itu juga saya memimpin rapat lagi di Tebuireng, halaqah lagi, ya halaqah yang ke-16 itu, yang ke-17 soalnya Situbondo ingat saya. Ke-16. Jadi memimpin halaqah lagi, positif terbitkan buku Kesimpulan Tebuireng, walaupun Gus Solah belum sempat membaca seluruhnya. Ini bukunya. Tugas saya sudah selesai memimpin halaqah itu dengan hasil Kesimpulan Tebuireng. Ini isinya luar biasa, dahsyat banget. Inilah isinya nasihat untuk orang-orang yang mendapat amanat ngurus NU. Jangan disimpangkan, jangan disalahgunakan, jangan dibelokkan, dan seterusnya. Luar biasa isinya, dahsyat banget. Ya setelah itu ya sudah. Kemudian karena Gus Solah wafat, pemilihan ketua. Inti kata, saya didorong-dorong menjadi ketua, saya tidak mau. Saya sudah sibuk masuk gitu. Akhirnya Profesor Dr. Ahmad Wahab dari Jogja yang mantunya Tambak Beras. Akhirnya ya sudah, setelah itu halaqah lagi yang dibahas penyebaran buku ini. Buku ini harus disebarkan ke semua cabang, supaya bukan untuk nyebar kejelekan orang, untuk memberitahu bahwa penjenengan ngurus NU itu ada kesalahan ini loh. Tolong disadari bahwa amanat para pendiri NU tidak seperti itu maksudnya. Tapi nasihat, saran boleh dipakai, boleh tidak, boleh diterima, boleh ditolak. Tapi
wujudnya buku, dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kebenaran intelektual ya, bukan kebenaran organisatoris, kebenaran akademis. Kemudian dilanjutkan dengan Riyadhah yang mimpin Kiai Haji Abdullah Mukhid dari Malang setiap Jumat Legi di Masjid Ampel. Zikir sebagaimana laku para kiai dulu, bahwa di samping halakoh, di samping silaturahim, di samping seminar diskusi, harus ada laku spiritualnya. Ini salah satu khasnya NU. Jadi gak hanya nggarap hati, nggarap akal, tapi nggarap hati juga. Tiap Jumat Legi kalau penyanyi ngapel mesti ada zikir yang dipimpin Yai Abdullah Mukhid, yang juga anggota halakoh ini pertama hadir bersama saya di Tebuireng. Jadi gerakan yang saya pimpin selesai sudah. Sekarang yang memimpin Pak Rahmat Wahab. Kemudian gerakan spiritualnya Yai Abdullah Mukhid. Tapi pengurus-pengurus itu tidak ada, belum terbentuk. Yang terbentuk hanya ketua ya Pak Rahmat Wahab itu, kemudian sekjennya Gus Aam. Tapi kalau lengkap itu belum resmi, dan banyak yang keberatan karena kita juga tidak ingin loh NU tandingan. Kalau mau saya ini ketuanya, tapi saya menolak, saya tidak mau, sebab ketua PBNU sekarang itu sahabat saya sejak kuliah dulu. Jadi kalaupun salah ya saya mengingatkannya secara baik-baik. Kalau ini bukan tidak baik, ini supaya semuanya tahu dan bisa dipertanggungjawabkan menjadi dokumen komite khitoh yang dipimpin pertama kali Gus Solah, kemudian sekarang Profesor Rahmat Wahab. Tapi itu gerakan moral, bukan gerakan formal hukum, tidak moral. Jadi tidak benar sama sekali kalau disebut NU tandingan, itu tidak ada. Dan saya juga bukan siapa-siapa. Setelah buku Kesimpulan Tebuireng terbit, ya sudah, tugas kewajiban saya, amanat yang diberikan oleh Gus Solah kepada saya selesai. Sekarang yang mengemban Profesor Dr. Rahmat Wahab, mantan rektor UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dulu IKIP Jogja, dan mantan ketua PWNU Yogyakarta. Itu, tapi tidak ada pengurus lengkap sampai mustasyar Suriah itu tidak ada. Seperti yang disebarkan itu tidak ada. Gitu nggih. Jadi jangan percaya kalau ada sebaran-sebaran itu, lihat siapa yang bertanggung jawab. Kalau tidak ya sudah, jangan lalu ikut terbawa. Ada seorang profesor yang juga terbawa isu itu sampai dengan nyinyir pada saya. Ya sudahlah, itu bagian dari kehidupan. Saya maafkan semua yang berburuk sangka kepada saya, dan saya terima kasih kepada mereka yang bisa berbaik sangka pada saya. Dan saya juga berterima kasih pada semua pengurus NU, orang yang diamati pengurus NU, kembali kepada garis yang semestinya ditentukan oleh para pendiri, para muassis NU. Yang halaqah ini mayoritas adalah zuriyah muassis, keturunan para pendiri NU dan para santri Mbah Hashim. Gitu nggih.